Ya, justru ini yang tadi sudah kita diskusikan dengan Pak Menteri SDM dan juga Pak Presiden. Tapi Pak Presiden sangat berpesan kalau bisa dipercepat untuk implementasi pemanfaatan ENG ya dengan teknologi baru ini. Karena ini satu hemat devisa, tapi yang kedua lebih penting lagi adalah memiliki simpanan gas yang lebih besar. Untuk ukuran yang sama, dia punya daya simpan yang lebih besar. Nah, sehingga tadi saya sampaikan, kalau biasanya orang menggunakan tabung 3 kilo 10 hari, maka dengan menggunakan ENG yang dimiliki oleh BRIN ini bisa 15 hari. Itu kan efisiensi yang sangat bagus sekali. Ya tadi kita bertiga, Pak Presiden, saya dengan Pak Bahlil juga menyampaikan juga. Nah sekarang ini kita akan follow up dengan Pak Bahlil untuk bagaimana kerangka implementasinya, harmonisasinya seperti apa. Tapi yang jelas di kami sedang uji coba, ya, yang tahun 2026 itu dicoba, moga-moga 2027 bisa kita rilis. Ini contoh sepatu 47.000 nih, dari teknologi BRIN, Pak Waka. Oke, cukup? Oke, makasih banyak, makasih. Apa? Ya. Kalau satelit Lampung yang kemarin baru diluncurin, itu kan ada kekhawatiran kebocoran data karena itu perusahaan dari Cina. Itu pemerintah daerah punya akses terhadap raw datanya nggak? Terus ada tanggapan dari Bapak? Ya, memang pemerintah Lampung dan juga berbagai pemegang otoritas yang ada di Indonesia sudah koordinasi dengan BRIN. BRIN termasuk yang terlibat dalam proses itu. Dan itu pula yang kemarin sudah didiskusikan bagaimana soal keamanan data dan lain sebagainya. Tapi yang jelas semua terkait dengan soal penyimpanan data dan sebagainya yang untuk Indonesia itu BRIN yang akan memiliki authority. Insya Allah aman, moga-moga aman, insya Allah. Nah, tapi yang paling penting lagi kita insya Allah juga akan launching satelit juga, BRIN Neo 1, itu produksi BRIN sendiri, pabriknya ada di Bogor, segera kita akan launching awal 2027. Ya. Pak, izin Pak, ya. Soal El Nino yang diprediksi akan berlanjut dengan periode waktu yang cukup panjang, dari BRIN sendiri ada inovasi atau riset yang memang sudah disampaikan oleh Pak ke Presiden untuk menekan dampak El Nino lebih panjang, Pak? Ya, minggu lalu saya diundang oleh Pak Presiden untuk menyampaikan teknologi-teknologi apa yang dimiliki oleh BRIN untuk mengatasi El Nino. Pada prinsipnya El Nino tahun ini itu lamanya El Nino relatif sama, namun hanya saja lebih panas dan lebih kering. Nah, sehingga Pak Presiden sudah menugaskan BRIN, satu, menyelesaikan teknologi modifikasi cuaca. Nah, modifikasi cuaca ini kita memiliki teknologi NaCl 2 mikron, ya, 2-5 mikron, artinya teknologi yang bisa membuat efisiensi untuk modifikasi cuaca. Kemudian juga dengan flare. Kemudian yang ketiga dengan drone. Kemudian yang kedua, tadi Pak Presiden juga sangat senang dengan terobosan BRIN adanya teknologi desalinasi laut yang saat ini sudah diterapkan di 40 wilayah pesisir. Kemudian yang kedua adalah arsinum. Jadi arsinum itu air banjir, air limbah, air payo bisa menjadi air siap minum. Tadi Pak Presiden juga mencoba. Pak Presiden langsung minum air tersebut. Pak Menteri Bahlil juga minum, Menteri KKP juga minum, ya. Dan itu sudah kita buktikan di berbagai lokasi bencana. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga menugaskan BRIN untuk melihat potensi sungai bawah tanah. Jadi hari Minggu kemarin saya ke Kebumen untuk melihat di Goa Barat yang selama ini sumber air di bawah tanah di Goa Barat itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun ada hal yang harus diselesaikan oleh BRIN. Satu, men-track bagaimana alur dari sungai bawah tanah itu yang saat ini belum terdeteksi secara akurat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengolah air bawah tanah yang seringkali mengandung E. coli. Mengapa E. coli? Karena di bawah tanah, di gua-gua banyak kelelawar. Nah, dengan banyak kandungan E. coli itu, maka BRIN diminta untuk bisa mengolah airnya dengan lebih baik. Nah, kami sekarang akan membuat living laboratory di Kebumen agar bisa membuat air di bawah tanah itu lebih bersih, lebih aman, dan juga lebih higienis. Dan kemudian juga kami sedang mengidentifikasi di Gunung Kidul dan di berbagai tempat. Dan itu sebagian tempat, ya, Pak Presiden juga concern soal air bawah tanah yang kemudian keluar di laut. Nah, sekarang kami sedang kaji untuk men-track di berbagai wilayah, karena di Lombok sudah ada, di Gunung Kidul juga sudah ada, dan sekarang apa yang dilakukan oleh masyarakat itu, bagaimana kita bisa dampingi aspek teknologinya.